Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rasmawati, mahasiswi Institut Setiami Kampus Bekasi B dengan nomor pokok mahasiswa CA1911121033, program studi Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi di bidang perpajakan. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi. Langsung saja, inilah penjelasan tentang teori kepribadian. Pengertian teori kepribadian. Teori merupakan salah satu unsur penting dari setiap pengetahuan ilmiah atau ilmu, termasuk psikologi kepribadian. Tanpa teori kepribadian, usaha memahami perilaku dan kepribadian manusia pasti sulit untuk dilaksanakan. Kepribadian adalah dorongan seseorang melakukan tindakan sosial atau dasar perasaan, pengetahuan, dan naluri ilmiahnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan teori kepribadian? Teori kepribadian merupakan kumpulan tanggapan atau konsep yang satu dengan yang lain dan berhubungan dengan tingkah laku manusia. Menurut Hall dan Lindsay, teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan mengenai tingkah laku manusia. Kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan dan sosial. Ada beberapa prinsip untuk mendefinisikan kepribadian. Yang pertama, kepribadian adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi. Apabila tidak, maka individu tersebut tidak mempunyai arti. Yang kedua, kepribadian kelihatannya di organisasi dalam pola-pola yang sedikit banyak dapat diamati dan diukur. Walaupun kepribadian mempunyai dasar biologis, tetapi perkembangan khususnya adalah hasil lingkungan dan budaya. Yang keempat, kepribadian mempunyai segi-segi yang dangkal. Misalnya, sikap untuk menjadi seorang pemimpin tim dan inti yang lebih dalam, misalnya sentimen atau perasaan mengenai wewenang atau etika kerja. Yang terakhir, kepribadian mencakup ciri-ciri umum dan khas. Setiap orang berbeda terhadap yang lain dalam beberapa hal, sedangkan dalam beberapa hal lainnya serupa. Tiga pendekatan berhubungan dengan teori kepribadian. 1. Pendekatan ciri adalah kecenderungan yang dapat diduga yang mengarahkan perilaku individu berbuat dengan cara yang konsisten dan khas. Ciri menghasilkan perilaku yang konsisten karena ciri merupakan sifat yang menetap dan jangkauannya umum dan luas. Ciri merupakan bagian yang membentuk kepribadian, petunjuk jalan bagi tindakan dan 2. Teori psikodinamik mengemukakan bahwa kepribadian manusia ditentukan unsur-unsur ID dan superego yang merupakan alam ketidaksadaran manusia, dan ego merupakan alam kesadaran manusia yang mampu memperlunak ID dan superego dalam persaingannya. ID adalah bagian ketidaksadaran kepribadian manusia yang merupakan pendorong dan perangsang segala tindakan manusia. ID bekerja tidak rasional dan secara impulsif, menyebabkan perilaku seseorang tanpa mempertimbangkan apakah perilaku yang diinginkan tersebut mungkin atau tidak melanggar norma atau moral. Ia dibentuk sejak lahir dan merupakan unsur yang telah melekat dalam dirinya. 3. Teori humanistik. Teori ini menekankan kepada arti penting cara manusia mempersepsikan dunianya dan kekuatan yang mempengaruhinya. Teori ini juga menekankan kepada perkembangan dan perwujudan diri seseorang.
Tokoh Karl Marx memberikan nasihat bahwa kita harus mendengarkan apa yang dikatakan orang lain mengenai diri kita sendiri. Roger selanjutnya mengatakan bahwa pemicu yang paling mendasar dalam diri seseorang adalah keinginan untuk mencapai aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu usaha keras yang tidak henti-hentinya untuk mewujudkan potensi yang ada pada dirinya. Oleh karenanya, mereka yang ingin mencapai aktualisasi diri adalah mereka yang berpusat pada masalah, sangat kreatif, demokratis, mampu mengadakan hubungan antar pribadi yang memuaskan, dan mau menerima orang lain sebagai apa adanya. Dimensi-dimensi teori kepribadian. Setiap teori kepribadian diharapkan mampu memberikan jawab atas pertanyaan sekitar apa, mengapa, dan bagaimana tentang perilaku manusia. Untuk itu, setiap teori kepribadian yang lengkap menurut Pervin biasanya memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut. 1. Pembahasan tentang struktur, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil dan menetap. 2. Pembahasan tentang proses, yaitu konsep-konsep yang tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika tingkah laku atau kepribadian. 3. Pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. 4. Pembahasan tentang psikopatologi, yaitu hakikat gangguan kepribadian atau tingkah laku. Terakhir, pembahasan tentang perubahan tingkah laku, yaitu konsepsi tentang bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasi atau diubah. Kepribadian dan perilaku. Ada beberapa faktor kepribadian yang berkaitan dengan perilaku, yaitu 1. Locus of control, yaitu tentang kepribadian dan perilaku ini kita sering menemukan pendapat bahwa seseorang dapat menguasai nasib dirinya sendiri, atau bahwa apa yang mereka lakukan ditentukan oleh dirinya sendiri. Hal tersebut berarti bahwa mereka bertanggung jawab terhadap diri pribadi tentang apa yang terjadi atas dirinya. 2. Androgini. Manusia yang mempunyai kepribadian androginus bersifat dua, baik laki-laki maupun perempuan, dan mampu menanggapi setiap situasi dengan berperilaku yang efektif. Orang androginis dapat lemah lembut dan halus dalam suatu situasi dan dapat juga keras dan agresif dalam suatu situasi yang lain. Demikianlah penjelasan dari saya tentang materi teori kepribadian. Terima kasih yang telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.